Halo Siva, bagaimana kabarnya? Baik, Oke, jadi hari ini aku mau wawancari kamu terkait dengan terbentuknya dan runtuhnya RIS Republik Indonesia Serikat. Oke, you ready Siva? okay, ready. Oke, yang pertama aku mau tanya nih, bangsa Indonesia itu mulai bergabung dalam negara federasi RIS itu pada tanggal berapa sih? Bangsa Indonesia bergabung ke Negara Federasi Republik Indonesia Serikat itu pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Oke, setelah itu bisa nggak kamu itu menjelaskan RIS itu dibentuk sebagai wujud apa sih, dan asal-usulnya bangsa Indonesia masuk ke negara federasi RIS itu seperti apa? Oke. Jadi, Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijeenkomst Federal Overleg atau disebut dengan BFO pada konferensi meja bundar atau disebut dengan KMB. KMB sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mencoba datang lagi ke Indonesia untuk menjajah. Setelah diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal dengan NKRI, kemudian diganti dengan Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian Republik Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lengkap ya. Lalu untuk sejarah RIS sendiri menurut kamu tuh bagaimana sih? Coba dijelaskan secara ringkas saja, tidak usah panjang-panjang. Jadi apa yang kamu ngerti? Coba dijelaskan bagaimana sih? Oke, jadi sejarahnya terbentuknya RIS terlepas dari dengan kedatangannya kembali Belanda ke Indonesia lewat agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer Belanda II, Belanda menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia waktu itu. Bahkan sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum tertangkap memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran. Kemudian Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, tentunya lewat KMB. KMB yang berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag. Belanda tersebut berlangsung alot. Hasilnya terbentuknya Republik Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia kepada RIS tanpa syarat apapun. Akhirnya pada 22 Desember 1949 di Sumatera pemerintah darurat dibentuk. Kemudian Belanda memilih untuk berunding di Indonesia, satunya lewat KMB. Hasilnya terbentuknya RIS dan Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia kepada RIS tanpa syarat apapun. Oke, jadi lengkap ya sejarahnya RIS itu bagaimana. Jadi sejarah RIS itu yang disampaikan Siva itu terbentuknya RIS itu tidak lepas ya dari dengan kedatangannya kembali Belanda melalui ke Indonesia. Itu lewat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, itu katanya tadi Belanda itu menyerang Jogja yang dulunya menjadi ibu kota Indonesia waktu itu ya. Di tahun berapa ya, sekitar 1949 atau berapa ya. Jadi dari asal usulnya RIS itu memang dari awal kita ada yang namanya perundingan dengan bangsa Belanda, yaitu dinamakan KMP, Konferensi Meja Bundar. Jadi terbentuknya RIS dan Belanda itu mengakui kedaulatan kepada Indonesia dan kepada RIS tanpa syarat apapun. Untuk ya begitu saja sejarahnya. Terima kasih Siva sudah menyempatkan untuk diwawancarai. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama.